Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Mantuk, sekaligus mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8C dengan tema menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMP Negeri 2 Mantuk. Cerdas, cermat, peduli lingkungan. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Yusuf dalam pelajaran pendidikan agama Islam, materi bab 3. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Silakan dipimpin ketua kelasnya berdoa. Monggo. Persiapan berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan doa kita nanti bisa menjadikan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau mengecek keadaan pangeran tadi, hari ini yang nggak masuk buahnya sekali nih. Ada tujuh. Ya. Saya absen, nanti yang saya panggil angkat tangan kanan nih. Jangan tangan kiri. Sambil dikeluarkan buku pakainya, tulisnya. Adija Rahmat Cahyani, Aisha Sifaul, Ahmad Jalaluddin, Ahmad Maulana, Al-Zianur Rica Khairunnia, ya. Akila Fito Pratama, Arza Feki Irawati, Aulia Febrianti, Aulia Rizkia Rahman, Davin Arya Saputra. Sakit kan? Baikkan anak, kita memasuki materi tentang
adik kelas 8 semester 1 ini tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Kalau kemarin sudah dijelaskan sama Mbak Yusuf di bab 2, masih ingat ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Coba ada yang masih ingat? Masih ingat ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah pada para rasulnya? Ada 4. Apa saja? Yang lebih jelas mudah. 1. Dari segi turunnya, Taurat atau Zabur? Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, yang keempat, Al-Quran. Ya, semangat ya. Sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Bahasanya apa? Bahasanya apa? Kalau Injil diturunkan kepada Nabi, nah, bahasanya apa? Bahasanya Suryani. Yang selanjutnya yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Bahasanya apa? Ibrani. Bahasanya Kipti. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Bahasanya Ibrani. Buat pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi nanti diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian itu mengerti pengertian amanah dan dalil. Yang kedua, kalian itu mengerti bentuk-bentuk amanah. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis contoh penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menimbulkan hikmah amanah. Jadi itu tujuannya. Anak-anak, pernahkah kalian dititipi oleh seseorang suatu barang? Pernah? Apa yang kamu lakukan ketika dititipi barang? Menjaganya. Sekarang kamu bayangkan kamu menjadi orang yang menitipkan barang. Ternyata barang titipanmu itu tidak dijaga dan rusak. Kira-kira perasaan kamu bagaimana? Sakit hati. Anak-anak, jadi intinya amanah itu adalah dapat dipercaya, atau kalau bahasa itunya ya bertanggung jawab. Baik, kita masuk yang pertama, amanah secara bahasa atau menurut bahasa amanah berasal dari kata amanatan, dari kata bahasa Arab amanatan yang artinya aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Menurut istilah amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik kepada Allah, sesama manusia, kepada diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti ada pengertian secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa artinya apa? Amanah artinya aman, tentram, tenang. Kalau secara istilah, pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah, sesama manusia, dan bertanggung jawab orang itu dipercaya terus tidak bertanggung jawab sebetulnya lawan dari amanah. Ada yang tahu? Kalau jujur lawannya kalau amanah lawannya yaitu khianat, tidak amanah atau selanjutnya dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Yusuf bacakan, diturunkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
tu'addul amanati ila ahliha. Satu dua tiga. Dan kurang kompak, persis semangat. Yang masih belum full suaranya bisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Satu dua tiga. Ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Satu dua tiga. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baca lagi bareng-bareng, satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ila, satu dua tiga. Ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sampai yang baca Qurannya sama artinya ya, tidak di sini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, antu addul al-amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum, wa idza hakamtum, dan apabila kamu menetapkan hukum bainan nasi antahkumu bil adl. Innallaha Innallaha ya'idukum bih, sebaik-baik yang menjadi pengajaran kepada. Innallaha, sungguh Allah, kana sami'an basira. Ya, terdapat dalam surat apa ini? Ini adalah dasar hukum tentang sifat apa tadi? Jujur dan amanah. Selanjutnya cara berperilaku amanah. Yaitu bagaimana cara kita agar kita itu bisa amanah. Karena biasanya kita itu abot ya. Jadi orang amanah itu beda. Agar kita itu lebih yakin bagaimana cara kita amanah. Pertama, kita itu harus meyakini bahwa amanah merupakan titipan, jabatan titipan, tubuh sampai itu titipan, sampai mendidik dari anak itu juga. Oke. Jadi agar kalian itu amanah, kalian harus ingat bahwa semua yang kamu miliki itu adalah titipan.
menyadari bahwa setiap amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Anak-anak, kalian itu manusia ya, yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Pak Yusuf, kucing itu gimana? Enggak ada. Kucing, ayam, mari meninggal ya bisa. Innalillahi ya wis. Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pindah ke alam kubur, pindah ke padang mahsyar. Mari menuju lebu surga dan lebu. Jadi masih panjang perjalanan. Ya karena kamu itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Yang ketiga yaitu menjaga amanah sebaik-baiknya agar tidak rusak. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai prosedur. Jadi ketika kamu dititipin sebuah barang, kamu jaga dari jangan sampai dirusak atau hilang apalagi. Terakhir yaitu hikmah perilaku amanah, mendapatkan kepercayaan orang lain. Ini jelas anak. Orang kalau amanah, insya Allah dipercaya. Lega amanah, ya wis gak percaya. Yang kedua, terhindar dari keburukan dan fitnah. Fitnah itu apa? Terhindar dari keburukan dan fitnah. Selanjutnya itu mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Hidupnya akan lebih tenang dan tentram. Hikmah, nilai hikmah. Hikmah itu sama dengan manfaat. Jadi manfaat kalau kamu berlaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah maupun insya Allah kalian itu akan mendapatkan hikmah, dipercaya orang lain, disenangi, mendapat penilaian positif, terhindar dari keburukan dan fitnah. Fitnah itu adalah fitnah melakukan kejahatan, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan ini fitnah, itu namanya fitnah. Yang terakhir yaitu terima kasih. Ada pertanyaan anda? Ada pertanyaan dari materi yang pertama sampai terakhir tadi? Silakan dari yang cewek. Tanya satu, yang putra monggo. Kalau tidak ada pertanyaan saya tanya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan membagi kalian dalam kelompok ya. Nanti akan diberikan LKPD dari besok dikerjakan. Jadi nanti ada penilaian setiap kelompok. Setelah mengerjakan nanti presentasi ke depan. Siap ya? Untuk pemilihan kelompok ini ya. Jadi saya ada 5 kelompok. Ini nanti kalau sudah terpilih tidak usah itu ya. Tapi disepakati. Sekarang coba berhitung dari sini ya. Sini sampai 5 ya. Jadi nanti yang ketemu 1 berarti gabung 1, 2, gabung 2, 3, gabung 3, 5. Ya mulai, berhitung mulai. 1, 3. Silakan yang 1 di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Ya silakan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok 5 menit dulu. Sekarang tugasnya
Presentasi di sini nanti dibaca, sama tolong dibaca tunjuknya. Ada studi kasus berbeda setiap kelompok berbeda. Jawabannya ditaruh di kotaan ini. Yang menjawab adalah kelompok, jangan hanya satu anak. Nanti saya nilai kelompok kelompok. Baik. Kelompok berapa ini? Satu. Anak-anak, saya beri waktu 10 menit cukup ya. 10 menit dari sekarang. Silakan ya. Ada yang menulis nama, ada yang harus ditunjukkan. Silakan. Yang kurang paham ditanyakan pada saya. Setelah selesai nanti dipresentasikan ke depan. Perwakilan boleh, semuanya boleh. Bagaimana seharusnya Arman bersikap agar menjadi pribadi yang amanah dan suci? Selanjutnya, apa arti amanah dalam kasus yang dialami? Jadi silakan dikerjakan, melihat buku, monggo, pokoknya intinya terjawab. Dan harus 10 menit sudah selesai, karena nanti ada presentasi ke depan. Dan ditunjuk yang presentasi 2 anak yang ke depan. Ada yang baca itu, terus ada yang tulis gitu ya, ada yang jawab dengan cepat. Ini nih, jadi yang dibaca karena siapa yang sudah selesai, saya kasih 2 bintang. Ya. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 dapat 2 bintang. Silakan kelompok 4 perwakilannya ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan sesama perkenalan terus dipresentasikan, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya Perkenalkan, nama saya Yani. Kita dari kelompok 4. Amanah dalam media sosial. Selatan. Nia mendapat pesan pribadi dari sahabatnya berisi curahan hati tentang masalah keluarga. Sahabatnya meminta agar pesan itu tidak disebarluaskan. Namun, karena isi agak busuk, Nia justru membagikan tanggapan lewat pesan itu untuk grup kelas. Akibatnya, sahabatnya marah dan merasa dikhianati. Permasalahan apakah tindakan yang menunjukkan sikap amanah terhadap kepercayaan namanya? Tidak, karena Nia tidak menjaga kepercayaan temannya dan mengapa menjaga rahasia termasuk bagian dari amanah? Karena menjaga rahasia berarti memegang kepercayaan yang diberikan orang lain. Apa akibat dari tindakan Nia terhadap hubungan pertemanan mereka? Hubungan mereka menjadi rusak karena sahabatnya merasa dikhianati itu. Bagaimana seharusnya Nia bersikap terhadap pesan yang bersifat pribadi? Nia seharusnya menyimpan pesan itu dan tidak menyebarkan kepada siapapun. Bagaimana kalian bisa menerapkan amanat di dunia digital dan media sosial dengan tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin? Apa pelajaran moral yang bisa diambil peristiwa ini? Kita harus jujur, menjaga kepercayaan dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
melakukan diskusi dan sebenarnya sudah bagus kerjasama antar kelompok. Cuma saya lihat yang laki-laki kurang berperan aktif nih. Dan yang maju itu banyaknya yang laki-laki, banyak yang perempuan. Dan untuk jawabannya sudah sangat bagus semuanya. Jadi intinya anak-anak, materi kita pada pagi hari ini, kesimpulannya itu adalah pertama apa? Pertama materi kita pada hari ini kesimpulannya yang pertama tentang apa? Tentang apa dari bahasanya? Tentang amanah. Tentang amanah dan macam-macam amanah. Termasuk tadi ketika segregasi adalah contoh perilaku amanah yang harus diterapkan, baik ketika di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Tadi Sinta yang karena lalai tidak menjaga akhirnya adiknya terjatuh. Iya terjatuh. Kalau terjatuh dalam sumur tadi innalillahi. Apalagi yang rumahnya itu dekat jalan raya. Disuruh jaga adiknya, HP-nya lali sampai membahayakan. Makanya kesimpulannya dari materi kita hari ini yaitu anak-anak, pertama kita harus berlaku amanah, berlaku tanggung jawab. Karena setiap amanah yang kita pegang, setiap amanah yang kita emban itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu terapkan amanah ini, sifat amanah ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik amanah kepada Allah, kalian menjalankan sholat 5 waktu, amanah kepada sesama manusia, maupun amanah kepada diri sendiri. Sampai di sini anak-anak mungkin ada pertanyaan ini kali tutup. Coba saya tanya anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan atau senang atau tidak? Semoga besok lebih lagi dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita lanjutkan dengan pelajaran 7. Sebagai itu nanti di rumah kita kerjakan halaman ini ada di buku paket halaman dikerjakan di buku paket halaman 76 yang pilihan ganda. Anak-anak belum kita tadi mari kita tutup dengan doa. Jadi tugasnya di rumah yaitu halaman 67 76 yang amfibian dikerjakan di buku pilih. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Mari kita berdoa ketuanya dalam persiapan berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu terakhir jangan lupa di rumah sholat 5 waktu kepada orang tua yang sopan santun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.